Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulyadi SPD, asal sekolah SD Impres Tamarunang. Dalam aksi nyata kali ini, saya akan berbagi pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Komponen kurikulum menurut Ralph Taylor. Yang pertama adalah tujuan. Kedua, konten. Ketiga, metode atau cara. Dan yang keempat, evaluasi. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu? Contoh, zaman saya sekolah dulu masih menggunakan mesin tik dan dengan perlahan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan dan mematikan serta mengetik saja, dan semua masih tersimpan dalam floppy disk. Dan coba kita amati anak pada zaman sekarang. Mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Batita saja sudah pandai memainkan handphonenya. Dan saat kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Tapi kita lihat pilihan cita-cita peserta didik kita. Lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, arsitek, menemukan aplikasi game, YouTuber, dan lain-lain. Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan, agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapatkah kurikulum berubah?
Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis. Artinya, dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembang kurikulum. Karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Kesimpulan, kurikulum harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi berkembang dengan pesat. Pembelajaran akan membosankan apabila guru hanya menggunakan metode ceramah. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran berpusat pada peserta didik akan terwujud sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.